Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Hidayatullah, mahasiswa pendidikan agama Islam YIN Nurjati Cirebon, akan menjelaskan tentang sejarah peradaban pra-Islam Cina dan India. Jadi yang pertama teman-teman, yaitu peradaban di Cina. Di negeri Tiongkok atau dalam bahasa Cina disebut Zuoguo, yang memiliki arti negara tengah. Dan saat ini lebih dikenal dengan nama Cina, merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina untuk pertama kalinya teman-teman dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa Kekaisaran dinasti Qin. Adapun agama ataupun kepercayaan yang dianut masyarakat setempat sebelum datangnya Islam antara lain Konghucu ataupun Konfusianisme, terus juga agama Tao atau yang lebih dikenal dengan Taoisme, terus juga agama ajaran Sang Buddha. Menurut catatan, agama Buddha mulai diperkenalkan di Cina itu pada masa kekuasaan Kaisar Mingti, kaisar kedua dari dinasti Han. Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur. Peradaban di Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Quenlut di Tibet. Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina ini melalui dua saluran penyebaran, yaitu perdagangan dan perkawinan, atau lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Aktivitas perdagangan yang dibawa saudagar Arab ke Cina pada masa itu terbagi melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak ke politeisme. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat Cina kuno juga memuja para leluhur. Pemujaan terhadap dewa-dewi ini dilakukan di dalam kuil. Kuil yang paling terkenal itu adalah kuil Dewa Langit. Dewa-dewa yang sering mendapatkan pujaan yaitu Dewa Fengjio, Leixin, kemudian Taisan, dan Hopo. Dewa kemudian bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat Cina di berbagai budaya itu berbeda-beda teman-teman. Tulisan Cina itu berupa huruf piktograf. Itu ialah huruf yang berupa gambar, tapi memiliki masing-masing itu memiliki makna ataupun arti yang berbeda-beda. Jadi untuk memupuk rasa persatuan dan persaudaraan, pada abad ke-20 akhirnya dikembangkan pemakaian bahasa persatuan yang disebut Kuoyu. Oke teman-teman, kita lanjut pindah ke peradaban di India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India ini ialah bangsa Dravida. Kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui Celah Khyber. Mereka menetap sekitar aliran Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Kita pindah ke peradaban bawah Sungai Indus. Letak geografis peradaban Sungai Indus atau Sindhu terletak di wilayah Pakistan. Sungai Indus memiliki banyak anak sungai yang berasal dari wilayah Punjab di Pakistan Utara. Punjab artinya daerah aliran 5 air sungai. Sungai Indus mengalir melalui Pakistan dan menyebarkan tanah di negeri itu menjadi subur. Sungai tersebut bermuara di Laut Arab. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para arkeologi pada tahun 1921 sampai dengan 1942 berhasil ditemukan sisa-sisa peninggalan berupa runtuhan dua kota, yaitu kota Mohenjo-daro dan juga kota Harappa. Peninggalan tersebut merupakan sisa peninggalan daripada bangsa Dravida. Kemudian kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat ada dua teman-teman, yaitu pemujaan kepercayaan terhadap dewa dan pemujaan kepercayaan terhadap hewan. Kemudian peninggalan kebudayaan. Dari hasil penggalian di kota Harappa ditemukan beberapa arca yang masih sempurna bentuknya dan juga
2 buah torso, dan juga alat-alat rumah tangga dan senjata. Kemudian salah satu torso mula-mula bertangan 4 dan juga berkepala 3. Kemudian ia berdiri di atas kaki kanan, berdiri dengan kaki kanan. Kemudian dengan kaki kiri terangkat. Patung ini lebih miripnya itu dengan patung Siwanataraya dari zaman kerajaan Chola di India Selatan. Kita lanjut ke peradaban lembah Sungai Gangga. Letak geografis peradaban lembah Sungai Gangga ini antara pegunungan Himalaya dan juga pegunungan Windia. Sampai sekarang wilayah ini belum ditemukan sisa peninggalan peradaban pada masa prasejarah. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kemudian kepercayaan. Bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau yang disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, kemudian Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, kemudian Dewa Waisa sebagai dewa perusak atau pembinasa. Adapun dewa-dewa lain yaitu Dewi Saraswati, Dewi pengetahuan dan kebijaksanaan, dan juga Dewi Laksmi, Dewi kecantikan dan kebahagiaan. Kemudian perkembangan kebudayaan masyarakat lembah Sungai Gangga itu banyak mengalami kemajuan di bidang kesenian, kemudian kemudian kesusastraan, seni pahat, dan juga seni patung berkembang pesat sekali. Kue-kue yang indah dari sana dibangun, kemudian daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Aryavarta atau negeri bangsa Arya, ataupun juga Hindustan, tanah milik bangsa Hindu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.